Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada abang dan kakak sekalian. Perkenalkan, saya Erik Hansel Nathanael, biasa dipanggil Erik, Teknik Mesin 2019, yang kali ini diamanahkan sebagai moderator pada Radin kali ini. Izin sebelumnya memperkenalkan sedikit apa itu Radin. Radin atau kepanjangan dari singkatan dari Ramadan Produktif Ilusin adalah salah satu program kerja dari PDKI, Ilusin FTUI, yang hadir sebagai ruang sama-sama kita untuk bertumbuh dan produktif di bulan Ramadan ini. Diharapkan dengan adanya Radin, kita semua tetap produktif dan tetap mendapatkan insight dari alumni-alumni mesin yang sangat luar biasa. Nah, momentum Radin ini dibuat pada bulan Ramadan bukan tanpa alasan ya. Pada prinsipnya, bulan Ramadan ini bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk menjaga semangat belajar, semangat berbagi, dan semangat berkontribusi dalam memberikan dampak dimanapun kita berada. Dan greater goal dari Radin ini adalah Yusun FTUI memiliki karir mentoring program yang berisikan alumni mesin UI yang luar biasa sebagai narasumber. Dan sebagai tempat TW-TW bagi alumni lainnya yang ingin mendapatkan insight atau sekedar sharing dari alumni-alumni lainnya. Oke, pada Radin series kedua kali ini berjudul Teknologi dan Diplomasi Energi yang punya narasumber luar biasa. Bang Reza Iriawan, mesin 2016, lulus pada tahun 2020, berkarir di Suradarya sebagai Solar Project Coordinator sampai tahun 2022, lalu melanjutkan pendidikan di UCL sampai 2023 dengan gelar MSc Sustainable Resource Economics Policy and Transitions. Lalu melanjutkan karir di Equatorize Ltd sampai 2024 sebagai Head of UK Programming London di UK. Dan akhirnya pulang ke tanah air untuk mengabdi di Asian Center for Energy pada tahun 2024 sampai saat ini Bang Reza Irawan menjabat sebagai Special Officer to the Executive Director. Tanpa berlama-lama lagi, silakan waktu dan tempat Bang Reza Adriawan. Halo semuanya. Thank you Eric buat introduction-nya. Tadi gue agak sedikit interrupt gue sedikit banget, tapi I hope it's okay. Semoga gue keren-keren ya. Mungkin gue share screen aja ya. Uh, Udah kelihatan belum ya? Udah Bang. Oke, thank you semuanya. Kembali lagi nama gue Reza dari Teknik Mesin angkatan 2016 ya. Nah, mungkin tadi Eric udah kasih beberapa sedikit intro gitu ya. Mungkin hari ini gue lebih akan ya sharing-sharing aja sih. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin gue mulai dengan kenalan lagi juga. Nama gue Reza, tadi Eric udah bilang gue sekarang di Ascent Center for Energy. Sebenarnya gue pegang technically gue pegang dua role ya. Satu sebagai special officer, di mana gue support directly khusus director gue untuk semua kegiatan beliau ya, secara substantif. Jadi dari mulai meeting-meeting beliau dengan segala macam lah, head of state, minister, ambassador dan segala macamnya, dan juga public engagement beliau lah. Tapi gue juga sebenarnya primarily gue di strategic partnership. Intinya adalah gue uh, kerja untuk make sure semua aktivitas yang ASEAN membership 11 negara ASEAN ini mau kerjain di bidang energi itu ada partnernya gitu. Jadi di ASEAN kita punya 11 dialog partner, 9, pokoknya ada beberapa negara-negara yang mau ke dialog partner, ada juga beberapa international organization. Intinya gue coba match-make mereka untuk kita bisa dapat support yang dibutuhkan lah untuk kerjaan aktivitasnya. Nanti di akhir gue akan share sedikit tentang aktivitasnya itu seperti apa gitu ya. Tapi mungkin yang hari ini mau gue share sebenarnya lebih ke arah share cerita gue kali ya, dari mulai pertama dari kuliah sampai gue kerja, kemudian kuliah lagi sampai kerja lagi sampai sampai hari ini gitu. Yang mungkin bisa bisa relevan lah untuk discussion hari ini gitu. Nah, ini kontak gue, mungkin gue akan kasih lagi di belakang. Jadi kalau teman-teman mau reach out, please feel free to reach out. Um,
Iya, jadi sebenarnya gue masuk di, gue bisa bilang gue pertama kali dikenalin di sektor energi ini tahun 2018 2019 ya. Jadi waktu itu 2000, gue lupa tahun berapa, tapi ada matkul KKE ya, konversi dan konservasi energi. Dan itu back to back di semester yang back to back gitu ya sama heat transfer, transfer calor. Heat transfer kebetulan dosennya dulunya Pak Iman ya, Prof Iman sekarang. Dan di Malu Kakak ini gue ingat banget tugasnya fairly simple. Kita cuma diminta untuk kita dikasih dokumen ya, PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Dan disuruh baca dan kemudian UTS adalah untuk bikin forecast gitu ya, simulasi atau modeling energi profil Indonesia dari tahun tersebut sampai tahun 2025-2050 dengan sesuai target-target yang ada di kebijakannya gitu. Eh, itu tugasnya, dan itu pertama kali gue dapet opportunity untuk melihat itu gitu ya. Eh, eh, Lewat kelasnya Prof Iman. Dan kemudian di tahun 2019 kalau teman-teman ingat ya, itu kan tahun pemilu juga ya. Jadi waktu itu kebetulan gue iseng-iseng di BEM dan tahun pemilu BEM UI sih waktu itu ya, yang ngajak BEM FCAM debat untuk tim ses kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden gitu ya, dan FTW juga ikut terlibat dan fakultas-fakultas lain, dan topik ini yang waktu itu gue bawa untuk agenda tersebut gitu. Jadi tentang gimana kita saat itu ya, nah sebenarnya sampai hari ini masih belum bisa secara forecast untuk dapat target-target tersebut gitu. Dan di tahun yang sama 2019 gue itu tahunnya gue kerja praktek ya, KP dulu. Gue gak tahu namanya sekarang seperti apa, tapi gue tuh KP, dan gue KP di Sedayu Solar namanya, dan ini EPC company ya, Engineering Procurement and Construction, dan kebetulan bergeraknya di bidang panel apa PLTS juga, magnetis tenaga surya. Dan itu pertama kalinya gue work almost as an engineer lah. Gue gak akan bilang gue waktu kerja sebagai engineer karena intern gitu ya. Saya tahun 2018-2019 ini adalah di mana gue benar-benar dikenalkan gitu ya sama sama sektor energi, dan mungkin gue bisa bilang untungnya eh, gue dikenalkan sama gini dari sisi ke sisi engineering juga, itu dikasih, maksudnya dapat semua semua perspektif, semua aspek lah gitu kurang lebih. Itu yang terjadi tahun 2019. Kemudian lanjut kita apa namanya, skripsi segala macam, dan kemudian gue sama Prof Iman juga, dan lanjut ya. Walaupun waktu itu kita bahasnya nggak terlalu banyak soal pembangkit energi generation, tapi lebih ke energy conservation dan conversion, which gue gak akan terlalu. Lulus 2020 ya, waktu COVID, tengah COVID banget, jadi sampai hari tidak pernah merasakan wisuda di Balerung. Tapi akhirnya gue masuk, maksudnya ketika gue lulus gue tahu gue masih mau untuk coba untuk masuk bidang energi gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman yang alumni juga merasakan kalau kita apply kerja, ujung-ujungnya kita apply hampir semua anyway, walaupun kita tetap ada pengennya gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu gue dapat terima di bidang bidang energi juga, kemudian renewable juga, dan kemudian solar juga gitu. PLTS juga. Namanya Surya. Jadi Surya Indonesia ini salah satu developer pembangkit tenaga surya di Indonesia. Fokusnya sampai terakhir gue di sana sih rooftop ya. Jadi rooftop on grid. eh Enaknya waktu itu gue dapat exposure untuk bisa ngelit banyak banget project development, dan di seluruh Indonesia sih, karena mungkin di tahun-tahun tersebut lagi naik-naiknya ya, dan regulasinya pun masih sangat amat ekspansif gitu ya, barely barely exist, jadi kuat ekspansif gue bilang. Jadi banyak banget pertumbuhannya, jadi gue bisa dapat opportunity lah untuk bisa develop project-project ini di berbagai daerah Indonesia juga. Kapasitasnya juga sangat amat variatif gitu, dari paling kecil 15 kilowatt sampai yang 4 mega pun ada gitu. Jadi sangat amat variatif. Tapi intinya kerjaan gue di project management sih. Jadi gue kerja bareng EPC yang kita hire untuk bantu ngerjain, kemudian juga install yang kebanyakan adalah lokal gitu ya. Dan di situ gue tahu gimana gimana uh, pengerjaan pembangkit itu seperti apa gitu ya. Tapi karena waktu role gue ada sebagai project coordinator ya,
Gue juga banyak aktivitas di stakeholder management. Jadi intinya role gue adalah ketika setelah tim sales gue berhasil dapat tanda tangan kontrak untuk kita ngerjain project ini, projectnya dioper ke gua untuk bisa make sure projectnya benar-benar selesai sesuai dengan kontraknya. Jadi banyak aktivitas gua adalah sebenarnya stakeholder management, intinya adalah nge-manage supaya klien-klien ini happy dengan progress dengan project yang ada gitu. Tapi juga ada bagian-bagian self finance-nya untuk make sure budget, untuk make sure investment dan segala macamnya untuk barang-barang tim sales gua. Ini kurang lebih kerjaan gua agak semi engineering, semi sales, semi management, jadi kayak all of the above gitu. Uh, tapi key learnings gue waktu gue di sini selama 2 tahun gitu ya. Uh, yang gue sadar waktu itu adalah mungkin lebih tepatnya adalah waktu gue sebelum gue masuk di sini, salah satu hal yang gue rasa apa namanya berpengaruh gitu ya dari energi transisi Indonesia adalah yang bikin susah adalah karena investmentnya susah, mahal, teknologinya mahal dan segala macam dibanding dengan apa namanya uh, fire power plant lah, thermal power plant. Dan investor juga jadinya nggak masuk. Tapi ternyata investment yang masuk untuk renewable di tahun tersebut aja udah lumayan banyak. Gue ngerasain di mana project-project yang awalnya cuma sekitar 15-20 kilowatt ya, levelnya mungkin uh, bangunan atau gudang gitu ya, sampai yang levelnya di pabrik udah ratusan kilowatt sampai akhirnya mega-megaan megawatt kapasitasnya. Jadi investment tuh masuk terus. Dan secara skills ternyata kita juga nggak, maksudnya yang gue perhatikan adalah kita nggak kurang orang yang bisa ngerjain gitu. Jadi secara orang-orang engineering yang masuk di kantor gue dulu banyak, kemudian di daerah-daerah pun ada aja orang yang bisa bisa bantu install sebagai PC dan segala macamnya. Tapi satu hal yang gue rasa gue dapat adalah policy dan regulation ya. Jadi kebijakan dan juga regulasi ini yang juga menjadi faktor yang menentukan. Dan waktu itu tahun 2020 ketika gue join, mungkin itu tahun-tahun di mana si PLTS ini baru 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 dikenal secara lebih luas gitu ya. Jadi banyak pembuat kebijakan kita dan regulator kita yang di tahun tersebut bahkan belum tahu PLTS ini cara kerjanya seperti apa, dampaknya terhadap grid itu seperti apa, dan segala macam. Dan itu yang gue punya transition ini lebih lebih cepat lagi. Jadi itu yang waktu itu gue rasakan sih, dan gue pelajari lah selama gue di sana selama kurang lebih 2 tahun. Dan pembelajaran itu akhirnya bikin gue merasa gue butuh butuh ilmu ilmu lebih sih, karena maksudnya gue merasa secara project management, secara project finance, something yang gue dapat day to day di sini secara engineering itu, atau apa yang gue juga belajar di sini dan juga ketika gue kuliah dan segala macamnya. Tapi ketika ngomongin kebijakan dan regulasi, gue merasa di waktu itu gue sama sekali nggak punya basicnya, nggak punya knowledge-nya. Basically gue buta aja dah, tapi gue tahu ini adalah suatu suatu isu gitu ya. Nah itulah akhirnya yang bikin gue decide untuk kuliah lagi gitu ya. Dan waktu gue kuliah di UCL di UK, dan ini uh, apa namanya disertasi gue waktu itu. Mungkin gue mau cerita sedikit sih soal disertasi gue ya, karena intinya adalah waktu gue kuliah itu ya, maksudnya motivasi gue adalah gue pengen benar-benar belajar pembuatan atau penyusunan kebijakan dan regulasi itu seperti apa sebenarnya, dan apa aja yang mempengaruhi, gimana ini bisa mempengaruhi energy transition atau sebenarnya aspek-aspek lain yang juga penting gitu ya, di perekonomian lah gue bilang. Tapi inilah yang gue pertama kali sadari bahwa energy transition tuh wicked ya, bahasa bahasa kerennya wicked ya. Ini term yang juga gue dikenalin sama dosen gue di sana. Wicked tuh artinya adalah nggak ada jawabannya. Jadi udah terlalu kompleks sampai nggak ada jawabannya gitu. Jadi nggak ada yang akan bisa bilang oke, ini adalah cara yang benar untuk kita do energy transition gitu. Dan maksudnya wicked problem tuh banyak ya, maksudnya nggak cuma energy transition gitu. Jadi sebenarnya banyak. Tapi maksudnya salah satu contohnya adalah energy transition. Dan akhirnya disertasi yang gue lakukan judulnya seperti ini, cukup panjang. Tapi fokusnya adalah di political capital. Karena satu hal yang mungkin gua define sendiri gitu ya, bahwa banyak hal yang terjadi di Indonesia ini datangnya dari central government, dari pemerintah pusat gitu ya. Dan artinya butuh a certain amount
of political capital, atau mungkin teman-teman bisa yang mungkin tahunya juga political will gitu ya, untuk kita bisa melakukan transition. Dan ini juga datang dari banyak pertanyaan yang mungkin ini yang gue sadari waktu gue mulai kuliah di sebelumnya ya, dan teman-teman gue yang tahu gue kerja di bidang renewable gitu ya. Pertanyaannya selalu adalah Indonesia kan kalau mau transisi energi cuma butuh political will gitu, atau cuma political will-nya doang yang nggak ada, apa semuanya ada, which is mungkin correct. Tapi ketika gue ngeliat disertasi, ketika gue lagi ngedraft gue mau bikin apa disertasi, gue pengen jawab, oke, kalau memang political will atau political capital ini menjadi yang apa namanya, menjadi isu utama gitu, berapa gapnya itu sejauh apa, di mana political capital kita sekarang, political will kita sekarang, harusnya di mana, gapnya seperti apa, dan gitu gimana kita ngadresnya. Itu yang mau coba gua define waktu itu. Dan kemudian waktu dosen gue punya modeling serupa, intinya dia political capital, dia ngambil term political capital ini, dia ngambil dari papernya Bourdieu ya. Eh, eh, Intinya adalah mencoba untuk mengkuantifikasi political will. That's the basic ideal soal researchnya. Base-nya mungkin nih yang sebelah kanan ya, bahwa ada perubahan landscape gitu. Jadi kalau teman-teman melihat suatu sosioekonomi gitu ya, ada tiga level ya, tiga layer, tiga vertical layers. Layers paling atas tuh landscape ya. Ini yang benar-benar background dan segala macam yang terjadi di dunia ini gitu ya. Jadi tahun 2020 ketika kita baru keluar dari financial crisis, kita perlu perlu ada pembangunan setelah setelah crisis, itu yang akhirnya membentuk regime. Regime ini adalah sistem yang punya kekuatan mendukung di dalam suatu sistem perekonomian gitu. Dan akhirnya political pressure untuk development ini yang bikin kita maximize apa yang kita punya, which is batu bara. Dan ini yang sebenarnya sangat membantu kita untuk mencapai rasio elektrifikasi kita hari ini gitu. Jadi mungkin di tahun-tahun tersebut elektrifikasi kita masih di angka 60-an, 70% kalau nggak salah. 2000 per 2022 kalau nggak salah kita udah mencapai 99%. Dan hari ini di-push terus sampai sampai full. Dan itu yang salah satu yang akhirnya membantu kita untuk bisa more or less ya, debatable, keluar dari Asian financial crisis, salah satunya dari sektor energi, dari sektor elektrifikasi. Tapi landscape-nya di tahun 2010-an itu berubah ya. Orang mulai percaya sama climate crisis, akhirnya muncul Paris Agreement di 2016 lah, berapa kali gagal dari 2009. Dan ini yang akhirnya merubah landscape-nya. Jadi nggak, ternyata kita melihat sektor energi ini nggak cuman dari sisi perekonomian gitu, nggak sih dari pembangunan, tapi juga dari sisi keberlanjutan. Di saat yang sama ada level paling bawah yang mana niche. Niche ini benar-benar layer yang paling bawah yang benar-benar uh, apa ya, terlindungi dari kegiatan di luar ya, dan itu adalah salah satunya misalnya renewable innovation. Jadi ketika kita sudah membangun kan tetap aja akan banyak researcher ya, termasuk mungkin di kampus-kampus yang mencoba mengembangkan renewable gitu, di solar, dari wind dan segala macam, tapi nggak bisa masuk ke regime karena memang regime masih sangat amat kuat. Nah, ketika landscape-nya berubah di tahun 2010-an, niche yang awalnya tidak bisa masuk ke dalam regime ini akhirnya bisa masuk karena ada perubahan landscape. Dan itulah yang akhirnya terjadi di tahun 2010-an tengah, 16, 2017 gitu. Sampai kita punya kebijakan internasional tahun 2014, kita punya NDC setelah kita masuk Paris Agreement, itu yang terjadi gitu. Karena kita udah punya innovation akhirnya masuk ke dalam, mencoba masuk ke dalam regime gitu di sini. Tapi mungkin setelah sampai hari ini masih masih sulit gitu karena memang banyak banyak faktor secara landscape ya. Kita punya lock-in GDP kita terhadap batu bara, ada sense aset aset yang bisa terjadi gitu. Dan di Indonesia pun juga makin berkembang. Kita punya banyak coal technology innovation gitu, dari carbon capture, dari coal to chemical dan segala macam. Dan landscape ini yang mencoba merubah regime, dan niche ini yang juga mencoba merubah regime, ini yang menjadi kita bilangnya tension gitu. Terjadi socio-technical energy tension karena yang regime yang batu bara, kita punya CFPP dan segala macam masih punya momentumnya untuk maju terus gitu ya. Tapi landscape-nya berubah, niche-nya juga berubah. Jadi banyak yang terjadi tension lah gitu di sini. Dan inilah yang dan di oval abu-abu ini yang jadi poin research gue waktu itu di disertasi gue lah. Nah, untuk gue bisa mengquantify political capital,
I have to be creative gitu ya. Dan karena mungkin background gue engineer, jadi kreativitas gue terbatas dari apa yang gue pelajarin selama kuliah, terutama mungkin spesial di Fisdas gitu ya. Dan akhirnya gue lakukan adalah gue kembali ke Newtonian physics gitu. Dan gimana gue bisa mengkuantifikasinya, gue ambil ini ya, kita punya banyak kebijakan yang mengarah ke transisi energi. Tapi kebijakannya kan beda-beda ya. Gimana gue bisa mengkuantify perbedaan dari undang-undang tahun 2016 untuk kita masuk Paris Agreement dengan peraturan pemerintah soal kebijakan internasional. Karena levelnya kan beda, tapi kita nggak bisa quantify ini. Akhirnya gue iseng-iseng ya ngide-ngide aja sih untuk bisa nge-quantify itu. Gue ambil Newtonian physics untuk kita ngukur momentum, mass dikali velocity. Masanya adalah size of regulation gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di peraturan perundangan kita kan ada levelnya. Dari yang paling atas itu Undang-Undang 1945 turun ke undang-undang dan seterusnya dan seterusnya. Undang 45 nggak ada, jadi yang paling tinggi adalah undang-undang. Artinya ketika pemerintah mau mengarahkan kita ke transisi energi, levelnya di undang-undang, itu di peraturan tersebut carry bigger mass dibandingkan kalau peraturannya hanya keputusan menteri. Ya kan? Itulah yang gue pakai yang pertama. Yang kedua adalah velocity-nya gitu. Seberapa jauh, seberapa cepat kita mau mencapai transisi tersebut. Meaning dari komitmennya. Ketika komitmen di misalnya IND, INDC kita gitu ya, itu mencapai net zero by 2060, tapi mass-nya kecil karena itu bukan undang-undang gitu. Itu cuma dokumen official pemerintah aja gitu. Tapi velocity-nya gede karena itu target kita net zero by 2060. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya kebijakan energi yang tadi ya, apa PPJ 2014 ya, secara 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 massa itu lebih lebih tinggi karena peraturan pemerintah. Tapi secara target tuh nggak seambisius INDC kita gitu karena masih banyak tuh natural gas segala macam. Dan inilah karena gue combine untuk kita bisa ngitung, untuk gue bisa ngitung POLCAP gitu, political capital, dengan gue mengkalikan massa dan velocity-nya, literally Newton physics untuk ngitung momentum. Dan dari situlah kita punya nih POLCAP energy transition. Di sini kelihatan ya, kumulatif POLCAP kita naik terus gitu, dan mungkin bisa dilihat ya di tahun 2000-an, nilainya masih kecil. Nih ada sesuatu di tahun 2004 ini pertama kalinya bukan pertama kali sih. Ini tahun-tahun awal di mana apa istilahnya UNFCCC itu mulai ada dan kita mulai mulai join walaupun sisanya nggak ada. Karena 2004. 2009 tuh ada Copenhagen Accord yang selevel sama Paris Agreement tapi gagal dan makanya slow. Sampai akhirnya pick up di 2014 karena kita punya pertama kali kebijakan nasional yang ngomongin soal renewable. 2016 apalagi setelah kita masuk ke Paris Agreement, 2000, kemudian berlanjut ya karena kita punya industri komunitas segala macamnya. 2020 turun karena COVID, tapi maksudnya bisa kelihatan ya, trennya semakin ke sini semakin tinggi gitu annual political capitalnya yang bar ya. Dan secara kumulatif tuh juga semakin naik. Artinya political capital kita untuk menuju transisi itu sebenarnya naik terus. Pertanyaannya naiknya perlu sampai kapan untuk kita bisa bisa benar-benar transisi gitu kan. Kalau memang isunya cuma ada di political will atau political capital. Dan akhirnya poin berikutnya di disertasi gue adalah gue mencoba melihat apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi political capital, dan gue melis 5 ini ya. Dan ini hasil dari beberapa kali interview. Waktu gue dapat interview beberapa 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 eh, anggota pemerintah lah ya untuk bisa bantu interview ini. Yang pertama paling pernah tuh subsidi atau paling gampang impact to fiscal capacity. Jadi dampaknya transisi energinya terhadap kapasitas fiskal kita gitu. Kalau sekarang kita kita melihat energy transition untuk apa namanya batu bara gitu ya, apa namanya itu kan kita ada subsidi ya, levelnya sekian gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan financing modality yang sama gitu, modalitas pembiayaan yang sama, renewable-nya akan lebih besar karena capex-nya juga akan lebih lebih besar gitu. Dan itu yang akhirnya mempengaruhi itu contohnya. Emission juga jadi salah satu nomor dua nomor tiga itu emission dan renewable energy target ya. Jadi mirip-mirip karena kita nggak punya carbon budget tapi kita punya target net zero, kita punya target renewable energy itu juga berpengaruh. Kalau semakin jauh kita hari ini dengan targetnya berarti produk capitalnya semakin tinggi, makin makin mau pemerintah untuk ngasih kebijakan yang mendukung itu. Incumbency dan core reserve sebenarnya ternyata nggak berpengaruh gitu. Jadi
faktor bahwa kita selama ini udah nyaman dengan batu bara, dan jumlah reserve kita yang kita punya sebenarnya nggak berpengaruh ke kebijakan. Bukan lah, cukup sedikit berpengaruhnya gitu terhadap kebijakan gitu. Ini a very much simplified version. Jadi don't take it with a grain of salt, tapi itu yang gue coba quantify. Dan akhirnya ini yang apa namanya gue keluarin ya. Jadi setelah gue ngerti itu, gue coba put some policy intervention gitu ya. Soal target scenario intinya nambahin terus nih target-target solar gitu renewable setiap 10 tahun sekali. Kemudian ada coal retirement, artinya gue ngepotong umurnya CFPP, PLTU batubara yang awalnya 30 tahun jadi cuma 15 tahun. Government to pay. Jadi ketika kita punya long term PPA gitu, power purchase agreement untuk 30 tahun, artinya kan investornya udah mau bayar investasi untuk return selama 30 tahun gitu ya. Ketika kita potong di 15, return dia 15 tahun terakhir itu hilang. Nah inilah yang akhirnya pemerintah harus bayar karena kita udah punya kontrak PPA selama 30 tahun. Nah ini gue taruh government yang bayar. Kemudian ada all combined policy scenario, gue masukin semuanya plus masukin dengan asumsi bahwa carbon capture and storage ini berkembang gitu ya secara signifikan. Uh, ada yang nomor 1 sampai 76% dari CFPP kita, 50% sampai 20% dari CFPP. Ini sesuai dengan target-target pemerintah juga untuk carbon capture. Dan yang menarik sebenarnya, kalau kita cuman pakai SCTS ya, soal target scenario, karena cuman kebijakan kan nggak ada harganya, tapi reduction-nya juga kecil. Tapi kita hampir nggak keluar uang lah untuk bisa naikin target doang gitu. Tapi di core retirement scenario itu yang paling mahal. Jadi kita bisa mengurangi CO2 reduction sampai hampir 2 kali lipatnya SCTS. Tapi cost-nya itu 4 juta rupiah ya, 4 juta rupiah per ton CO2. Jadi ini yang kolom ini in triliun ya, di apa triliun ya. Jadi 16.400 triliun rupiah dari sampai tahun 2100. Jadi selama 80 tahun ke depan kita harus bayar sebesar 16.400 triliun ya, bukan 16,4 tapi 16.400 triliun. Kalau kita berhasil masukin carbon capture gitu, dari mulai yang 1,76%, 50%, sampai 20%, angkanya akan berubah terus. Dan ternyata apa namanya CPS 3 yang cuman 25% secara CO2 reduction-nya lebih kecil ya. Ini bisa sampai 16.000 million ton equivalent, 13.000, 10.000 juga cuma 25% CFPP kita punya sisi ya, reduction emang lebih kecil. Pengurangan emisi per rupiah yang perlu 74.000 sekian. Artinya ini yang menjadi tolak ukur begitu ya. Ketika pemerintah akan mencoba untuk melakukan memberikan kebijakan yang mengarah ke transisi energi, inilah faktor-faktor yang bermain gitu. Again, ini versi yang sangat amat simplified. Gue cuma kerja ini 3 bulan ya, 4 bulan loh, karena term di sana memang cuma 4 bulan untuk disertasi. Jadi sangat amat simplified, sangat amat tidak kurang scientific kalau menurut gue tetap. Tapi ini jadi basis yang bisa gue bilang bahwa political capital itu, political will itu ada, bukan karena bukan tiba-tiba pemerintah akan punya political capital. Political capital itu juga sebuah stok yang harus dibangun dari faktor-faktor lain. Dari secara fiscal budget, dari secara targetnya itu sendiri, dari secara emission itu sendiri gitu. Jadi ketika misalnya fiscal budget kita lagi menurun karena misalnya penerimaan pajaknya menurun, kebijakan untuk energi pun akan menurun gitu, karena itu akan sangat berdampak. Ketika misalnya geoekonomis kita sedang tidak baik-baik saja gitu, banyak banyak energi security risk. Misalnya Iran kemarin diserang, akan Strait of Hormuz ditutup, harganya akan naik by tomorrow. Itu juga akan berpengaruh gitu, karena akan ada aspek-aspek di sana ketika misalnya Donald Trump cabut dari Paris Agreement, artinya pressure kita untuk bisa keep uh, target kita di NDC itu juga menjadi segala macam yang berpengaruh. Jadi gue coba untuk menjelaskan bahwa political capital atau political will itu nggak datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba semua orang di government kita bilang oke, gue mau running transition. Nggak juga. Siapapun pemerintahnya, apapun latar belakangnya, apapun kepentingannya, political capital, political will itu harus dibangun. Dan aspek-aspek inilah yang menjadi poin-poin yang membangun political capital.
Intinya itu, semoga menjelaskan. Tapi mungkin gue lanjut dulu. Semoga gue nggak kelamaan ya. Kemudian gue habis lulus, gue sempat kerja ya di UK. Waktu gue kerja untuk company namanya Quatorize. Fokusnya adalah value proposition adalah kantor ini adalah facilitate G2G dan B2B bilateral engagement ya. Jadi gue bantu government Indonesia yang mau punya hubungan dengan UK government untuk kepentingan bisnis, misalnya untuk kepentingan trade, perdagangan atau business to business juga gitu ya, yang nge-support perdagangan tersebut. Gue kerja di sini kurang lebih selama setahun. Yang di atas itu, mohon maaf harus gue sensor. Klien Salah satu klien utama gue waktu itu ketemu dengan sebelah kiri dia yang cewek ini, Minister Sargani ya, Menteri Perdagangan UK di government sebelumnya. Kita ngobrolin soal potensi UK sebagai waktu itu chairnya MSP, Mineral Security Partnership. Ini grupnya G7 ya, grup 7 countries kalau teman-teman tahu, khusus untuk mineral security, critical mineral security. Jadi mereka bikin, basically mereka bikin kartel. Mereka bikin kartel, mereka mau secure critical minerals untuk negara-negara G7. Dan chairnya, ketuanya waktu itu salah satunya adalah UK, dan kita ketemu sama ministernya, sama menterinya untuk bisa negotiate apakah itu kita bisa masuk ke dalam MSC tersebut. Maksudnya nikel kita yang dari Indonesia ini bisa masuk ke MSC tersebut. Salah satu yang dikerjakan. Yang bawah itu Pak Menko ya, Pak Menko Erlangga waktu itu juga juga datang ke UK. Waktu itu kita bantu interview di Bloomberg, tapi poinnya sama sih, salah satunya critical minerals. Waktu kita juga mulai bahas soal carbon capture, cross border carbon capture. Waktu satu pertanyaan Pak Erlangga adalah gimana kita bisa punya cross border carbon capture, kita bisa nyimpen emisi CO2-nya dari negara lain di dalam storage kita, tapi itu nggak masuk ke dalam perhitungan RNDC lah segala macam. Tapi segala macam hal yang dilakukan, intinya yang gue lakukan adalah bilateral partnership ya, either itu G2G atau B2B. Tapi juga di aspek net zero dan transition, karena waktu itu memang function gue di topik tersebut lah. Untuk critical minerals, carbon market, what else? Ya, itulah. Learnings gue yang utama adalah bahwa ada kepentingan ya, maksudnya ada kepentingan strategis dan kompleks untuk kita punya kooperasi secara global, kerjasama secara global. Gua experience first hand di kerjaan gua waktu ini adalah bagaimana kita bisa manage sebagai Indonesia hubungan kita untuk khususnya untuk UK gitu ya, dan mungkin untuk dengan Europe, untuk akses-akses strategis yang akan membantu Indonesia anyway, termasuk juga manage hal-hal yang sensitif. Kita bisa ngobrol hal yang difficult gitu. Karena maksudnya nggak, ketika confession ini terjadi, di pertanyaan soal bagaimana izin lingkungan di tambang tersebut, apa yang kita lakukan segala itu terjadi, itu didiskus, dan itu diskus secara open ya, maksudnya secara open lah. Ini meeting gue dengan Minister Gani itu terjadi di kayak kafetarianya Parliament House, dan dia nanya secara open dengan banyak orang soal eh, risiko lingkungan dari tambang nikel di Indonesia, dan itu hal-hal yang perlu di manage. Kita perlu perlu pikirin jawabannya untuk kita bisa convince pemerintah lain gitu ya, untuk bisa percaya sama pemerintah kita juga. Termasuk juga untuk partnership dan networking skill ya, hal yang gue pelajarin selama gue di sana, terutama untuk uh, orang-orang yang kita butuhkan lah. Jadi itu kerjaan gue selama kurang lebih setahun di sana. Kebetulan, sebagai disclaimer, gue kuliah LPDP, gue di sana kerja pakai pakai izin yang benar seandainya ada yang bertanya. Tapi that's what I did selama setahun setelah gue kuliah, dan gue balik 2024. 2024 gue pulang, gue masuk di Asan Sanafo Energy, kantor gue hari ini. Intinya adalah gue belajar di sini untuk bisa nge-navigate cooperation, kerjasama yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi dulu gue ngerjain banyak soal bilateral engagement, sekarang gue kerjanya regional. Jadi yang dulu cuma 2 negara, sekarang ada 11 loh. Yang literally cuma bikin makin kompleks aja sih. eh, Kerjaan utamanya sebenarnya secara kantor gue adalah untuk nge-advance atau memajukan gitu ya, target dan kerjasama energi ASEAN, 11 negara ASEAN. Kita translate sebagai untuk memastikan bahwa kerjasama antar negara ASEAN ini tuh benar-benar bisa terjadi. Kita facilitate dialognya, kita facilitate hard conversationnya, dan conversation antar negara ASEAN ini menurut gue ya, setelah gue rasakan, jauh lebih sensitif dibandingkan ketika gue nemenin misalnya Indonesia untuk ke UK gitu. Karena
di ASEAN ini kita sama-sama tahu lah. Jadi ibaratnya bahasa bahasa kasarnya kalau kita bohong udah pasti ketahuan. Karena semua orang kenal dengan hal sama lain itu. Jadi dan kepentingannya jauh lebih banyak dan lebih banyak kerjasama yang terjadi dan lebih banyak kerjasama yang mempengaruhi satu sama lain itu yang terjadi. Tapi juga untuk maintain partnership kita dengan partner. Tadi gue bilang kita punya official dialog partner, ada 11, dan juga national organization yang sebenarnya national organization ini sangat amat broad ya, literally anyone yang ada di kepala kalian adalah international organization secara kategori di ASEAN, jadi bisa kerja sama. Ini yang gue kerjakan. Uh, tapi yang menurut gue paling paling basic ya, terutama di kerjaan gue karena kerjaan gue banyak 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 partner facing gitu ya, banyak peluang, adalah untuk bisa menjaga bahasa kerennya marwahnya ASEAN. Banyak banyak banget apa namanya kritik dan juga input untuk ASEAN bahwa ASEAN ini kurang, sangat amat nggak punya power dan segala macamnya, which itu yang terjadi di ASEAN. Dan itu adalah hal-hal yang ditanyakan secara secara open oleh semua partner. Jadi setiap gue ketemu dengan partner, mereka maksudnya cukup beda-beda ya, untuk negara dan negara perbedaan budaya juga, mereka dengan cukup gamblang untuk memberikan kritik gitu. Maksudnya sesimpel misalnya border dispute-nya Thailand dengan Kamboja gitu ya. Mereka akan questioning semua hal yang kita lakukan karena terjadi dispute antara Thailand dengan Kamboja. Mereka akan questioning semua hal yang kita lakukan karena Myanmar masih masih dipimpin sama junta militer. Nah inilah yang perlu dijaga, dan inilah salah satu yang menurut gue paling banyak ngasih gue pelajaran lah untuk gimana caranya bisa manage hal tersebut. In principle nih kerjaan gue yang sebelah kiri ya, yang pojok kiri atas ini, untuk financial meeting menteri-menteri energi. Jangan dicari menteri Indonesia di mana karena beliau tidak belum datang kayaknya di sini. Jadi waktu itu ya, tapi financial meeting antara menteri energi ini jadi reporting line paling tingginya lah secara official untuk kantor gua. Kita selalu participate di situ, targetnya selalu ke sana. Tapi kita juga masuk ke dalam summit gitu ya, untuk head of state, head of leaders. Ini waktu itu gua di ASEAN Summit di tahun lalu di Kuala Lumpur. Bisa dilihat, di sini ada Presiden Indonesia, di sebelah kiri nggak ada Menteri Energi Indonesia. Waktu itu kita briefing directly soal ASEAN Power Grid. Gua akan bahas sedikit soal ASEAN Power Grid setelah ini. Tapi waktu Perdana Menteri Malaysia undang kantor gue untuk bisa briefing soal ASEAN Power Grid. Pojok kiri bawah ini baru jadi 2 minggu lalu ya. Ya ini di Paris untuk IEA, ini ministerial meeting ya, meeting menteri-menterinya IEA. Dan yang paling bawah ya, managing expectations per heading ASEAN Dignity, ini yang salah satu kerjaan yang gue lakukan, meaning kalau di sebelah kiri, yang paling kiri ini bos gue orang Malaysia, sebelah kanan adalah wakil perdana menterinya Belanda, ini ambasadornya Australia, yang sebelah kanan ambasador Australia untuk OECD. Ini Ed Miliband, Secretary of Energinya, Secretary of Net Zero, yang bla bla blanya UK, Secretary of Energy lah. Mantan ketua partainya Labour. Ini terus Fatih Birol, Directornya IEA. Yang paling kanan adalah wakil Secretary of Energy-nya US. Dan salah satu hal yang paling susah ya gue kerjain dibandingkan yang hal lain, ternyata adalah to make sure ASEAN bisa well represented di agenda-agenda seperti ini. Karena dalam dalam kerjasama internasional ya, uh, apa namanya, perspektif tuh matters ya. Dengan gue bisa dapat bos gue untuk duduk di line yang sama dengan orang-orang yang punya full authority, full power, ini itu bisa memberikan kita lebih banyak akses ke hal lain. Dan inilah salah satu yang mungkin di luar kerjaan gue yang lain ternyata paling lumayan kompleks. Yang kanan bawah nih gue di kantornya African Union di Ethiopia. Out of all places gue ke Ethiopia tahun lalu untuk meeting dengan African Union. Ya itulah yang dilakukan kurang lebih. Oke, itu sebenarnya cerita gue soal kerja kehidupan gue kurang lebih seperti itu. Tapi gue mau cerita sedikit soal ASEAN. Semoga Rick, gue masih punya waktu ya. Tapi kalau gue nggak punya waktu, tolong kabarin aja Aman Rick ya. bang, lanjut bang. Oke. Mungkin sedikit soal soal ASEAN itself ya. Mungkin teman-teman yang kurang familiar dengan ASEAN, historinya panjang, sebagaimana histori region ini ya panjang. Tahun 61 Thailand, Malaysia, Filipina bikin ASEAN of Southeast Asia, ini formal
pertamanya ASEAN tahun 61. Tapi kalau teman-teman tahu di setelah tahun itu tuh Malaysia dan Filipina konflik soal border dispute antara Sabah dengan pulau-pulau Filipina, karena itu pertama kalinya Malaysia ngebagi negaranya jadi negara bagian gitu ya. Dan negara bagian Sabah waktu itu dikasih full authority soal soal kehidupannya di State of Sabah, di kanan atasnya Pulau Kalimantan, di mana ada border dispute dengan Filipina. Nah, itulah yang bikin Southeast Asia ini agak bergeser sedikit, dan akhirnya bikin Mafilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia Confederation, karena juga ada border Kalimantan dan Sulawesi ya di sana. Jadi banyak banyak border dispute lah, yang masih terjadi sampai hari ini betul. Nah, jadi border dispute antara Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina di Laut Cina Selatan yang bagian sana itu masih masih terjadi sampai hari ini, dan masih berpengaruh sama kerjaan gue setiap hari. Gue akan share setelah ini. Tapi itu yang pertama kita punya sampai tahun 67 kita bikin ASEAN. One thing yang mau gue share ke teman-teman ya, dan ini akan ini pertanyaan yang sering banget datang ke gue dari semua partner ya. ASEAN sering banget dibandingkan dengan region lain, contohnya EU, European Union. Sayangnya European Union dan ASEAN itu sangat amat 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 berbeda. European Union dibangun dengan prinsip union untuk maju secara blok, maju secara ekonomi, secara regional. ASEAN dibangun tahun 60-an, tahun 67 sebagai tameng. Jadi tujuannya adalah bukan untuk menyerang atau maju ke depan, tapi justru untuk bertahan. Berarti ya. Kalau teman-teman tahu tahun 60-an ini kan peak-peaknya Cold War ya, di mana kita punya ada Cina di sana yang sangat amat komunis, negara kita juga masih semi-semi komunis sampai tahun 65. Dan itulah yang coba dilakukan oleh ASEAN. Jadi tahun 67 ini ketika ketika kita sudah setelah G30 PKI ya, dan kita mulai leaning lebih ke demokrasi dibandingkan komunisme. Itulah di mana menteri-menteri luar negeri ASEAN ya, waktu itu ada 5, which is Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, sepakat bahwa kita butuh suatu kerjasama regional untuk menahan atau menahan laju komunisme di region ASEAN. Karena di saat tersebut Western world ya, terutama US juga belum melihat region ini sebagai region yang pantas untuk terlalu banyak disupport. Itulah yang dilihat oleh menteri-menteri luar negeri 5 negara ASEAN waktu itu. Nah, itu yang memang tercatat gitu. Dan ini quote yang gue ambil dari to be honest dari Wikipedia, tapi ternyata dia refer ke paper, jadi gue masukin, dan papernya legit. Jadi gue masukin bahwa memang ini bukan soal regionalisme, jadi bukan soal kita menyatukan satu region ini sebagai suatu blok ekonomi khusus seperti EU, tapi justru sebagai tameng atas laju komunisme. Dan sebenarnya nggak cuma komunisme ya, karena waktu itu mungkin ini salah satu faktor dari Singapura yang memang sedang membangun narasi anti komunisme di negaranya. Tapi sebenarnya adalah memberikan tameng untuk semua foreign intervention di region ini. Jadi semua intervensi negara asing atau yang di luar ASEAN itulah yang akan dibuat tameng oleh ASEAN. Gue nggak bayanginnya ASEAN ini kayak kayak hutan bakau. Kalau teman-teman ngebayangin foreign intervention sebagai sebagai ombak gitu ya, akan menerjang pantai. Kalau hutan bakau itu akan menahan laju ombak tersebut, sehingga yang kena ke pantai itu akan lebih 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 landai lah, atau lebih kurang kuat gitu. Itulah fungsi ASEAN sebenarnya, untuk bisa menahan laju-laju tersebut gitu. Dan itu masih dilakukan sampai hari ini. Walaupun memang karena perubahan perekonomian, perubahan perspektif segala macamnya, kita juga melakukan advancement atau kemajuan internasional ekonomi secara regional. Tapi aspek pertahanan ini yang gua rasa sangat amat tidak dipikirkan atau difaktorkan oleh orang-orang yang melihat ASEAN sebagai satu region. Dan ini benar-benar ditranslate di ASEAN Charter ya. BTW ASEAN Charter ini tahun 2008, 2008 ya. Jadi kita baru punya charter 2008, setelah hampir berapa puluh tahun kita punya ASEAN gitu. Dan kalau dilihat banyak banget faktornya itu bukan soal maju sebagai satu blok, tapi justru untuk merespek semua yang ada di national level. Respect for independence, sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference in internal affairs. Jadi kalau teman ada yang tanya kenapa kita nggak bisa, kenapa ASEAN nggak pernah
benar-benar ngasih sanksi ke Myanmar gitu misalnya karena military junta, atau ke Thailand dan Thailand dan juga Kambodia karena double dispute, atau di internal Indonesia dan segala macamnya. Karena di charter kita sepakat there will be zero interference di internal affair masing-masing negara ASEAN. And then respect to the right to lead free from interference sufficient coercion, artinya ini untuk negara ASEAN berarti merespek atau menghargai bahwa semua negara ini boleh atau nggak boleh atau punya hak untuk hidup atau untuk melakukan kegiatannya bebas dari interference internasional, external interference, termasuk dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN. Baru di nomor N ada adherence to multilateral trade rules. Baru kita ngomongin ekonomi itu di bawah. Jadi inilah yang dibentuk oleh negara-negara apa namanya, head of states kita ya, head of government kita, soal ASEAN. Dan inilah yang menjadi basis untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh gua di kantor gua. That's why gue gak akan terlalu banyak share soal kegiatan di kantor gua, mungkin kecuali satu ya. Tapi itulah sedikit background soal ASEAN. Nah, mungkin gue mau share sedikit gimana pengaruhnya di kegiatan gue. Dan mungkin gue akan share satu proyek paling besar ASEAN di sektor energi hari ini yang kita bilang PMX kemarin ketika meeting tahun lalu ketika dia share ASEAN ya, bilang kalau IEPG ini adalah crown jewel of ASEAN Cooperation. Jadi cukup amat sangat amat terbebani untuk bisa membangun ini. Tapi dia prioritasnya pokoknya adalah kita mau nyambungin semua grade-grade nasional gitu ya dari semua 11 negara ASEAN supaya bisa nyambung semuanya jadi satu grade. Banyak interconnected capacity, cross border segala macamnya gitu. Tapi inilah yang akhirnya menjadi sulit atau bukan bisa menjadi satu challenge gitu. Karena ketika kita mau melakukan integrasi seperti ini untuk memajukan ekonomi, ada faktor bahwa ASEAN tidak dibangun, tidak di set up untuk benar-benar bisa memajukan ekonomi secara region. Jadi fungsi awalnya ASEAN ketika dibangun dan sehari ini tuh agak berbeda, yang akhirnya menjadi challenge sendiri. Challenge yang cukup unik, gue bilang. Karena misalnya ketika gue mau ngomongin soal sample grid seperti ini ya, akan ada semua koneksi mostly akan bilateral. Jadi gue ngomongin bilateral interconnection antara Indonesia dengan Singapura misalnya. Jadi banyak bilateral discussion antara Indonesia dan Singapura yang ASEAN nggak bisa atau nggak boleh ikut karena itu bilateral. Dan itu juga terjadi di banyak interconnection gitu. Tapi akan banyak juga yang hari ini akan bisa ASEAN akan punya peran. Contohnya apa? Contohnya nomor 3 ini ketika Sarawak ya, Sarawak ini sebelah baratnya Malaysia di Kalimantan mau nyambungin kabel listrik dari Sarawak ke Malaysia yang di bagian peninsular gitu. Ini nih garis nomor 3 ini nih, ini masuk ke teritori Indonesia sekitar 70%. Artinya ada negara ketiga, which is Indonesia yang punya say dalam proyek tersebut. Ini proyek nasional ya, Malaysia ke Malaysia gitu. Tapi 70%-nya masuk perairan Indonesia. Dan ini akhirnya yang salah satu kita sebagai ASEAN coba bantu untuk facilitate conversion dan segala macamnya dan lain sebagainya lah. Tapi maksudnya itu yang coba kita lakukan. Tapi ini salah satu proyek yang gue bisa bilang paling besar di at least sampai hari ini untuk ASEAN Energy Cooperation. Dan ini yang coba dilakukan ya, maksudnya coba gue dan kantor gue lakukan adalah untuk bisa membuat IPG ini bisa pahamin juga sama 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 orang-orang di luar dan juga sama government itu sendiri ya. Jadi ini slide yang gue pakai ketika bos gue ngebrief semua head of government, jadi presiden dan perdana menteri di summit tahun lalu. Ini yang kita show bahwa kita punya target untuk energy security, kita punya target untuk green growth. Tapi inilah yang coba kita share ke siapa, ke head of government untuk bisa meyakinkan mereka sampai akhirnya mereka mau mengendorse project ini sebagai satu project yang besar. Nah, tapi challenge-nya masih banyak. Dan inilah yang menjadi kerjaan kantor gue. Jadi mulai financing bankability, technical standards, planning governance. Jadi dari financing bankability misalnya, gimana kita bisa nge-finance project antar Indonesia dengan Malaysia gitu. Misalnya kalau gue lihat di nomor 4 nih, ini kan dari Indonesia ke Malaysia ini ada PLN dengan TNB lah, PLN Malaysia gitu. Ketika kita mau narik kabel ke sini, yang mau bayar siapa? Indonesia atau Malaysia? Mau bagi rata apa gimana? Itu yang gue bahas dari financing dan bankability. Dan pertanyaannya akan semakin rumit ketika proyeknya semakin besar gitu ya.
Itulah sekarang kantor gue kerjasama dengan ADB, Asian Development and World Bank. Kita bilangnya EPG Financial Initiative untuk bidang masuk technical standard misalnya. Apakah standar technical listrikan Indonesia, jaringan listrik Indonesia itu udah sama kayak misalnya punya Malaysia? Kalau beda kita mau gimana? Itu baru Indonesia Malaysia mungkin kurang lebih sama gitu. Gimana dengan Laos dengan Thailand gitu misalnya, yang sangat amat berbeda atau jauh lah levelnya. Gimana kita bisa 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 punya standar yang sama? Kita punya akhirnya kita bentuk yang namanya minimum technical standardization. Jadi oke lah, mungkin lo sebagai negara A lo nggak perlu sampai level paling tinggi si negara B, tapi mungkin lo harus sampai minimal segini lah yang kita bisa agree. Kalau seperti itu. Planning and governance, gimana kita bisa ketika RUPTL gitu ya punya Indonesia itu dibangun secara nasional, gimana kita bisa include itu di secara regional juga, itu yang kita lakukan. Kita punya Asian Enterprise Master Plan Study. Market pun sama, gimana kita punya regional institution yang bisa jadi semacam wasit gitu ya, kalau misalnya ada dispute, kalau misalnya market regulation seperti apa, cara mainnya seperti apa. Inilah yang akhirnya semua menteri ASEAN gitu ya di tahun lalu agree bahwa ini perlu kita address, dan ini adalah beberapa dari banyak banget aspek yang akhirnya diidentify sama menteri-menteri ASEAN untuk dikerjain, untuk dibahas dan mulailah difficult conversation-nya gitu. Itu yang gue kerjakan di kantor gue hari ini sebagai Secretary of ASEAN Power Grid gitu. Dan ini yang jadi salah satu pekerjaan rumah kantor gue hari ini, dan kemungkinan besar akan jadi pekerjaan gue juga. Mungkin udah kelar ya. Mungkin seperti itu, Erik. Ini again LinkedIn gue, ada email gue di depan, ada nomor HP gue, tapi ini ada WhatsApp grup ya. Kalau teman-teman mau scan, tapi ada juga linknya tadi gue di chat kalau mau nggak salah. Oke, terima Oke, kasih mungkin sesi itu dulu sharingnya Bang Bos Reza Erik. Hadriawan. Berawal dari matkulnya Prof. Iman ternyata ya. Dan cuma dan bukan cuma political will aja ternyata. Jadi kompleks dan memang weak ya Bang ya. Kalau saya bisa kasih pengulangan-pengulangan highlight dari Bang Eja ini. Karena baru Kurang banyak baru lebih yang hal yang saya baru tahu kayak oh ternyata kalau umur PLTU dikurangin tuh yang bayar government kayak gitu-gitu. Oke, langsung aja kita buka sesi Q&A pada kesempatan kali ini. Silakan yang mau nanya bisa langsung open mic, open cam ya. Teman-teman semua, Bang Kakak. Monggo. Oke, Oh, ini ada dua mana nih? pertanyaan. Silakan, Bang Edo. Mungkin. Oke. Halo Reza, makasih ya materinya ya. Ini menarik sebenarnya, sangat menarik. Perkenalkan gue Edo dari Mesin 14. Sebenarnya gini ya, izin gue mungkin ini menarik ya karena apa yang disampaikan Reza tadi ini masih ada yang gue ingat juga. Jadi uh, gue sekarang lagi studi S3 juga di DTM lagi ya. Nah, waktu itu tuh DTM tuh ngundang ini ketua 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 apa ASEAN for Energy ini apa ya Pak siapa namanya? Nah memang sebenarnya salah satu topik yang diangkat oleh beliau ini pembicara yang apa ketua dari ASEAN Center of Energy ini ya itu adalah meng-highlight bahwasannya eh, kita di Indonesia dan juga negara-negara ASEAN itu jangan FOMO dalam melakukan riset. Menarik nih karena jujur ya gue sebagai anak S3 dan juga apa yang gue alami tuh kita kebanyakan tuh oke nulis disertasi itu bab satunya harus nyinggung masalah global tapi kayak cuman gimmick nih menurut gue ya apa sih maksud gue kayak cuman formalitas harus harus ngesitasi masalah global gitu kan tapi jujur sih kayak kita tuh bener-bener nggak tahu persis sebenarnya apa sih isu yang ada di global dalam artian tuh secara komprehensif gitu oke kita baca report-report dari IRENA report-report dari apa namanya report-report dari banyak dari SDM dari apa dari International Agency ya IAEA. Nah cuman eh pertanyaan gue gini simpelnya, Eh gimana sih ini dari perspektif lu ya? Kan lu kan kan berarti lu dalam sisi policy gitu policy. Nah gimana sih eh supaya antara policy ya teman-teman dari ASEAN policy sama peneliti
itu tuh bisa match gitu loh risetnya. Karena gue lihat ini nih, ini correct me if I'm wrong ya. Dari perspektif gue sekilas itu kayak kita tuh apa yang di riset sama apa yang apa sama yang potensi kita yang ada di Indonesia yang ada di ASEAN itu. Ini kalau gue juga ngutip dari pesan dari ketua ASEAN yang sempat diundang itu, beliau bilang kita ini FOMO gitu loh. Kita itu kayak, oh sekarang lagi rame bahas tentang PV, akhirnya banyak penelitian tentang PV gitu. Justru beliau bilang eh, kita jangan FOMO, justru kita harus harus kenal sebenarnya eh, potensi kita tuh di ASEAN tuh apa sih? Indonesia dan juga negara-negara di ASEAN tuh apa sih gitu. Nah, justru menarik menurut gua gitu loh, karena justru dia kayak mengkritik yang selama ini berjalan di dalam dunia akademis penelitian ataupun itulah. Nah, terus sebagai orang yang udah tadi melalang buana gitu, gimana sih gitu loh cara supaya kita tuh benar-benar ngerti potensial kita kayak gimana dan itu bisa match sama apa dunia riset kita dan juga match sama government kita gitu. Karena kalau gue lihat kalau ngomongin energi itu kompleks banget ya asli ya. Sedangkan kita anak S3 terlalu teknikal nih gitu. Kebanyakan itu terlalu teknikal banget apalagi dari mesin ya gitu loh. Ya, jarang yang mau nyentuh dari sisi policy-nya, dari sisi politiknya, dari sisi ekonominya. Ya mungkin ada, gue nggak bilang nggak ada, cuman kalau gue lihat mostly masih kebanyakan tuh technical banget gitu loh. Kalau gue lihat apa disertasi-disertasi dari teman-teman kita S3 yang ada di UI misalkan ya, gue nggak tahu. Nah, itu gimana dari perspektif lo nih, gitu. Saran-saran lo buat kita akademisi supaya melek, gitu. Supaya tadi ya kita, gitu. Oke, mungkin tips dari gue kayak berat banget atau malah nggak jelas ya. Ya gitu dari gue. Makasih banyak aja. Oke Bang, ini bisa langsung gue jawab Rick, kalau gimana Rick? Yes, monggo Bang, langsung aja. Oke, Oke, thank you Bang Edo buat pertanyaannya. Menarik sih, tapi mungkin gue jawabnya mungkin nggak necessarily soal soal akademis ya, karena mungkin again gue juga belum belum S3 ya, jadi mungkin gue nggak kurang gitu. Tapi apa yang gue rasakan ya, maksudnya secara secara riset, secara mungkin nggak necessarily research ya, tapi maksudnya gimana kita mengarahkan eh, diskusi kita soal 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 energy transition gitu ya. Dua hal sih menurut gue. Yang pertama, memang external interference itu sangat amat banyak terjadi gitu ya. Jadi ketika gue ngobrol dengan jadi misalnya gue mau ambil contoh ya. Ketika gue punya 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 project dengan salah satu dialog partner ASEAN lah, gue nggak akan sebut nama negaranya. Mereka sangat amat strong soal net zero commitment. Mereka maunya, oke, gue akan support lu dengan A B C D F G H kalau lu punya net zero commitment by 2050. Tapi we know kalau misalnya Indonesia pun 2060, Thailand 2075, Filipina nggak punya target net zero gitu. Dan yang menjadi unik adalah bagaimana pinter-pinter kita untuk mengkomunikasi hal tersebut. Jadi again, knowing apa yang kita kita mau pertahankan gitu. Maksudnya yang mau kita pertahankan adalah gue mau mau this project itu akan support net zero di sini, yes. Tapi that commitment is on another level. Dan gue nggak mau apa yang lu demand itu mempengaruhi apa yang mau gue kerjakan. Jadi punya punya that knowledge and that ability to say no, menurut gue itu akan lumayan penting sih. Dan ini juga sebenarnya pas gue menjadi disertasi tadi sih. Jadi kalau tadi temen ya, angka yang besar-besar itu kemudian gue mau bikin policy recommendation lah, nih duitnya mau dibayar pakai apa gitu ya. Dosen gue bilang, ya udah lu ambil aja loan dari negara-negara maju gitu kan, waktu lagi marah-marah JP gitu ya. Dan nih 20 billion dollars lu ambil aja as a loan, lu buat bayarin, ntar kan ada return apa segala macam. Gue berantem sama dosen gue simply karena gue bilang gue nggak mau. Negara gue nggak akan mau untuk ngambil loan 20 billion dollars di tahun politik di mana utang sama IMF tahun 98 aja belum lunas. Nggak akan mampu, nggak masuk akal. Dosen gue nggak setuju, ya udah gue tulis akhirnya nilai gue ada minusnya beberapa. Tapi maksudnya knowing, I think menurut gue ya, knowing apa sebenarnya yang kita punya, apa yang sebenarnya kita mau dengan konteks kita itu yang penting sih. Dan maksudnya ini yang selalu gue bawa gitu ya. Maksudnya ketika gue ngerjain kerjaan gue hari ini, walaupun dan ilustrasi gue adalah gue tahu lu pintar, gue tahu lu punya PhD, gue tahu lu udah melalang buana di Eropa, Afrika, US, tapi lu nggak tahu apa soal negara gue, lu nggak tahu apa soal region gue. Yang benar-benar tahu cuman gue dan orang-orang gue. Kalau lu merasa terlalu pintar atau lu merasa lu lebih pintar dan lu mau cuman mengajarin gue, kita nggak akan bisa kerja sama.
Dan itulah yang coba, dan itu yang menurut gue menjadi unik ya. Dan mungkin ini akan teman-teman rasakan juga ya, semoga ya, ketika mau misalnya ada kesempatan untuk keluar, entah untuk kerja, untuk kuliah gitu, dan bahasannya adalah bahasan soal region atau negara ini gitu ya. Itu yang menurut gue perlu perlu dipertahankan sih. Maksudnya gue cukup yakin sih bang, maksudnya ketika lu ngomong dengan orang luar gitu ya, dan konteksnya adalah konteks negara lu sendiri, lu pasti akan jauh lebih tahu soal negara lu sendiri dibanding orang tersebut. Mau dia punya PhD-nya berapa biji sekalipun, kalau dia belum pernah punya ngerjain sesuatu untuk Indonesia, untuk region ini, ya berarti lu akan lebih pintar sebagai sana. Dan untuk kita bisa punya that ability dan juga keyakinan untuk bisa bisa fight for it, menurut gue itu akan penting sih gitu. Eh, itu sedap ya, ya mungkin itu sih yang menurut gue nggak tahu gue menjawab apa enggak, tapi mungkin ini yang gue rasa sering tidak terjadi ketika nggak cuma researcher ya, maksudnya nggak cuma researcher di akademis, tapi juga terjadi di kantor gue dan orang-orang kita segala macam. Kita masih merasa, oh kalau gue ketemu sama orang yang ini, dia udah punya portofolio di negara lain apa segala, orang ini udah keren banget, artinya gue udah pasti dia yang bener lah gue ikutin, which is not true menurut gue. Dan itu yang menurut gue kita kita perlu 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 yakini sih dan perlu lakukan sih gitu. Semoga menjawab bang, gue nggak tahu gue jawab Keren sih. Makasih ya jawabannya. Ini nggak baca catatan nih. Ada yang nanya lagi nggak sih? Kita ada yang nanya lagi. Ada yang nanya lagi sih Dia tadi, nanya lagi nggak? Kak Yasinta. Nah, Oh ya udah, udah, udah. Oh, ini nih. Halo Tapi Reza. dikit gue mau ngasih komentar dikit ya. Boleh. boleh Dikit, boleh dikit, Kak. Bang, silakan. Belum kanana nih, dikit. Ya sebenarnya tuh itu sih poin gue menurut gue. Jadi memang tadi ya gue setuju banget ya. Kan sih kayak lu berani menentukan ya, kayak memberikan argumen ke dosen lu, dibentuk ya oke dia PhD tuh. Jadi memang itu yang menurut gue tadi ya apa namanya ya tadi kita tuh gue bilang tuh banyak latah gitu ya. Karena lagi booming digital. Oke, sebenarnya tuh yang justru sih yang pas diundang sama apa ketua ASEAN Center of Energy ini diundang, justru dia tuh ngeriman, dia tuh orang Bekasi tinggal di mana. Oke, dia tuh bilang kita tuh apa dia ngasih pesan ke kita yang akademis ya, tolong itu tuh kalau riset itu lihat lagi jati diri kita tuh kayak gimana. Dia bilang kenapa solar PV nggak cocok buat Indonesia 100%, karena dia matang sendiri di rumah, dan kesimpulannya emang kita tuh nggak maksimum banget gitu. Itu dia bilang kita tuh justru punya punya potensi di biomass gitu. Jadi intinya dia bilang tuh kita jangan terlalu ini banget lah. Terus jangan benar, gue setuju banget. Kita yang lebih ngerti kondisi kita negara kita kayak gimana gitu. Makanya itu kayak ngebantah gitu loh, kayak gimana negara Eropa itu nonton, Indonesia tuh harus full transisi energy transition gitu. Jadi dia bantah kita nggak bisa kalau dalam waktu sekian tahun langsung full 100% renewable energy, kita nggak akan bisa karena kondisi ekonomi kita sebetulnya kita nggak sama. Jadi kayak ya itu sih. Dan itu menurut gue sesuatu yang penting ya. Jarang ya. Tadi gue bilang tuh mostly kalau gue ngerasa kayak kita tuh terlalu masih masih kata dalam tempurung bahasa gue gitu. Jadi dalam ketika kopi riset itu ya karena kita nggak suka lain ya, tapi emang gue pribadi kayak kurang terpapar sama isu-isu regional, isu-isu internasional yang mana kalau kita bisa dari situ kan beda nih cara kita bermain gitu loh. Gitu. Kayak gitu sih dari gue gitu. Kalau masih baik aja, silakan Kak. Maaf, maaf, maaf. Oke, silakan Kak Yasinta. Oke, halo Eja. Aku panggilan Nana sih. Nana mesin 2012. Mau nanya sih, tapi dari segi karir ya. Jadi kan Reza ini dari pertama kuliah di mesin UI. Habis itu ternyata fokusnya di konversi energi dengan Pak Iman. Terus habis itu lulusnya tadi di tentang panel itu ya, solar panel itu. Terus habis itu kuliah tentang energi lagi. Habis itu selanjutnya di ASEAN ini. Nah itu kayaknya kalau kita sebagai audiens tuh ngeliat ini bener-bener strategis banget sih dari awal kuliah, dari kuliah S1 lagi, habis itu sampai sekarang, posisi sekarang tuh kayak sangat apa kayak inline banget gitu dan sangat strategis. Nah itu apakah sudah direncanakan dari awal strategisnya ini atau emang kayak ngelihat dulu nih, oh ya nih kayaknya gue eh, cocok nih di energi-energi ini gitu. Jadi akan sampai nanti gue nih berkarir di energi gitu. Nah, gimana Reza menurut Anda? Eh, jawaban gue gue aku cuma sering ditanya kayak gini. Jawaban gue selalu ini sebenarnya marketing aja sih.
eh, gue nggak merasa sebenarnya apa namanya, gue nggak merasa sebenarnya semuanya direncanakan dan benar-benar mulus ya. Dan maksudnya sejujurnya ya, kalau kalau dilihat, kalau misalnya mau di zoom in sampai maksudnya perubahan segala macamnya, sebenarnya agak lumayan jauh sih. Maksudnya ada perbedaan dan perbedaan itu berasa gitu. Cuman ya eh, secara makro mungkin memang terlihat nyambung, tapi secara mikro sebenarnya enggak nyambung gitu. Maksudnya apa yang gue kerjain di sana, apa yang gue kerjain di sini dan segala macamnya gitu. Tapi menurut gue ini sudah gue masuk ya. Masuk, cuman freeze. Nah, udah, lanjut. Oke. Ya, tapi maksudnya yang menurut gue penting sih jadinya lebih ke tahu siapa apa yang didapat ketika punya suatu experience gitu. Jadi maksudnya dari ketika gue kerja di mana, kemudian gue pindah kemana, making sure kalau gue tahu gue udah dapat ini nih, ini suatu hal yang baru yang akan gue pelajarin, yang udah gue pelajarin di sini segala macamnya, itu yang akan, ya menurut gue tuh penting untuk dibawa terus sih. Jadi maksudnya ketika misalnya pun pindah kerjaan yang bahkan mungkin sangat amat berbeda, gue cukup yakin masih ada learning yang akan bisa kepake gitu. Dan itu yang jadi yang gue pegang aja sih, jadinya terlihat nyambung karena gue coba utilize apa yang udah pernah gue pelajari sebelumnya di kegiatan gue berikutnya. Mungkin mungkin seperti itu kali ya. Oke, terima kasih Bang Eza jawabannya. Kita buka lagi pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Silakan. Oke, silakan Bang Elang. Ya, sorry nggak bisa buka kamera. Eja, itu teman seangkatan gue nih. Weh Lang, apa kabar Lang? Gimana kabarnya, Eja? Baik ya. Jadi Alhamdulillah, alhamdulillah. kebetulan memang beberapa saat lalu kita tim gitu dapat project juga dari SETI untuk audit beberapa industri, Ja. Nah, dan kita sudah diseminasi dan kita udah ngasih uh, hasil auditnya, dan mereka itu dari industri sebenarnya pengen ada energy transition karena benefit yang ditawarkan kayak carbon trading dan sebagainya itu kan cukup menggiurkan buat mereka juga. Di segi branding juga itu kan makin bagus juga buat mereka. Tapi untuk investment itu mereka terbentur nih. Kira-kira ada nggak sih peran dari ASEAN Center of Energy untuk accelerate dari green financing itu di energy transition terutama di Indonesia gitu. Kira-kira gimana pendapatnya? Thank you. Oke, thank you Lang. Ya ini sebenarnya jadi salah satu hal yang sering banget dibahas juga ya. Tapi mungkin ini satu hal yang gue sempat diskusikan juga sama beberapa partner gitu ya. Dan kesimpulan kita sebenarnya adalah green financing in general ya. Maksudnya nggak harus green financing in general itu sebenarnya exist. Project yang butuh finance tersebut juga exist. Masalahnya deployment-nya itu yang belum ketemu caranya gimana. Jadi banyak resiko bankability suatu project ini datangnya tuh bukan karena financing-nya nggak ada atau project-nya nggak ada, tapi memang mekanisme untuk menyambungkan project ini dengan finance tersebut yang belum ada gitu. Dan sayangnya jarang atau bahkan nggak ada fasilitator discussion tersebut, baik dari sisi private maupun sisi pemerintah ya. Dari sisi pemerintah sebenarnya ada, tapi mungkin sangat amat terbatas di proyek-proyek yang memang dianggap proyek strategis nasional. Untuk proyek-proyek yang belum ada atau bukan termasuk nasional yang belum ada gitu. Harusnya ini jadi perannya development bank gitu ya, untuk mediasi gitu. Gue nggak akan bisa komen untuk proyek-proyek yang semua yang ada di Indonesia ataupun di regional, karena mungkin masing-masing bankability challenge-nya akan beda-beda ya. Tapi mungkin contoh yang gue mau kasih untuk project si yang tadi yang gue share si ASEAN Power Grid misalnya, itu challenge-nya juga sama gitu. Kita butuh up to $250 billion, which is a lot. Tapi sebenarnya duitnya ada, maksudnya duit capitalnya tuh ada, dan interestnya ada, projectnya ada, tapi masih punya bankability challenge. Dan inilah yang akhirnya World Bank dan ADB masuk gitu ya. Mungkin cara-cara yang mereka kasih atau yang cara kita lakukan
lumayan lumayan gampang dibayangin lah. Kita make sure ada financial structure-nya, ada negotiation-nya, ada policy yang mendukung segala macamnya. Tapi satu hal yang ADB dan World Bank itu bisa provide dan development bank lain tuh nggak bisa provide adalah mereka punya political risk guarantee. Intinya mereka berani untuk ngasih garansi kalau misalnya project ini tiba-tiba hilang dari list project strategis nasional gitu ya. Misalnya terkoneksi antara Malaysia dengan Indonesia gitu ya. Itu kan masuk ke RUPTL. Sehingga kita punya legal basis kenapa ini akan make sense untuk dilakukan, untuk diinvest gitu. Tapi World Bank bisa kasih garansi kalau tiba-tiba proyek ini hilang dari RUPTL dan pemerintah bilang proyek ini nggak boleh lanjut karena satu dan lain hal, World Bank dan ADB bisa kasih garansi, bisa kasih uangnya balik gitu. Nah, hal seperti ini yang menurut gue perlu dikembangkan lagi di skala nasional sih. Again, bisa kerjasama dengan bank development dan segala macamnya. Tapi mekanisme-mekanisme yang memberikan bantuan bankability seperti ini yang menurut gue perlu dieksplor lagi ya. Again, gue nggak tahu apakah barangnya ada atau enggak. Gue ini juga, tapi ini salah satu hal yang Oh, nge-freeze, Reza. Oke, mungkin Bang Izanya sedang ada problem internet. Halo, udah Tunggu better. sebentar ya. Udah masuk Bang? Oke, gue tadi hilang di mana ya guys? Gue gak bisa ganti internet, sorry banget. Gue hilang di mana tadi, Rick? Aduh, putus tiba-tiba juga Bang. Kalau nggak salah lagi ngomongin IMF tadi. Oh iya, tapi ya tadi dia poin gue adalah World Bank sama ADB itu punya punya produk financial product namanya political guarantee. Dia bisa ngasih garansi proyek-proyek yang awalnya misalnya masuk proyek strategis nasional tiba-tiba hilang, itu mereka bisa garansi. Tapi produk-produk kayak gini tuh yang sebenarnya sangat amat membantu, apa namanya, sangat amat membantu bankability ya, karena political risk itu jadi salah satu hal yang masih cukup tinggi di Indonesia dan juga di region ini. Nggak cuma soal energi tapi di semua banyak hal lain juga. Tapi sayangnya produk-produk kayak gini tuh masuknya masih dalam level yang proyek-proyek yang cukup besar ya, maksudnya proyek-proyek yang cross border gitu misalnya. Untuk proyek-proyek nasional sendiri, gue belum pernah lihat sih apakah ada produk seperti itu atau enggak. Tapi menurut gue ini yang bisa, sebenarnya menurut gue akan cukup sangat membantu kalau bisa diekspor lebih lanjut sih. Mungkin seperti itu sih Lang, jawaban gue. Oke, oke. Ya sekarang gue udah lumayan paham ya gimana peran Asian Center of Energy dan juga beberapa financing gitu dari World Bank ya. Ternyata ada yang seperti itu gitu. Dari kita gitu sebagai expert juga bingung nih, kita sudah diseminasi tapi ternyata hasil yang kita udah jalanin gitu cuman nggak kepake gitu, cuman jadi ya udah paper aja gitu. Nah itu sebenarnya agak sayang gitu. Dan sebenarnya ya di Asian Center of Energy ternyata punya peran yang penting gitu sih. Oke, thank you Ja. Thank you Lang, kita reunian lagi di sini ya. Oke. Boleh. Tidak terasa sudah 1 jam lebih Bang Iza bersama kita di program Radin ini. Boleh kita foto bareng dulu ya teman-teman. Kita open cam, kita dokumentasikan momen ini.